hujan deras, dan itu para orang-orang yang ke Curug Nangka pada ngeliatin tenda itu, yang punya kamera itu tuh, kamera Tuh style pada numpang foto. Wah, bergaya-gayaan di depan. Tiba-tiba hujan, tau gak lo? Hujan, pada neduh di dalam, bocor. Lu tahu nggak? Setelah gue evaluasi itu tenda, ternyata kalau sekarang nih gue tahu itu innernya doang. Itu harusnya ada prinsipnya lagi. Oh anjir, gue ulang nih parah. Buat summer tuh Bang ya. Innernya doang. Innernya jadi playset atasnya nggak ada ya? Nggak ada, kan harusnya kan double deck tuh. Double deck. Ada double, nah ini inner dalamannya doang. Tenda apaan keren hancur. Buset dah. Deh sejak itu barulah gue jadi demen tuh ngumpulin duit, kerja apalah, bangunan ke segala macem, masang instalasi listrik. Dulu kan gue listrik tuh. Kadang-kadang dapet lah borongan atau masang-masang instalasi listrik, ngumpulin, beli barang, terus ngumpulin. Cuman sialnya itu kalau giliran ke jauh-jauh, ke Papandayan aja gue kagak ada temen tuh. Sendirian aja gue berangkat. Buset dah. Ke Papandayan, ke Gunung Gede yang kedua, itu gue sendirian. Tapi gue terus ke Semeru juga sendirian. Oh. Karena teman-teman gue pada bosen dan lagian pas nggak bareng gitu, gue lagi punya duit, lu nggak. Iya. Gue punya duit, lu nggak, udah jalan bareng lah. Tapi gue udah nyicil tuh, udah beli sepatu. Waktu itu gue beli sepatu aja di ini Pasar Uler, lu tau gak? Pasar Uler ya. Pasar Uler kan dulu terkenal brong tuh. Kadang-kadang ada temen-temen, wah lu kalau beli di Pasar Uler lu pulang kagak selamat lu. Dipalak lu diapain? Nah gue iseng-iseng, gue punya duit kebetulan ada lah sekitar 80 ribuan atau 90 tuh. Gue cari sepatu katanya bagus-bagus kan. Iya. Kebetulan dapet. Terus? Mereknya High Tech. Oh iya High Tech. Terus idenya lidahnya nyambung. Oh ini keren nih, gue bilang nih nggak ada yang punya gue. Nanya tawar 60 ribu. Gue ke situ sengaja kalau dapat sepatu, gue emang sengaja pakai sendal jepit. Akhirnya deal lah 60 ribu. Gue pakai coy, gue bayar, gue pakai, gue lari, gue langsung, gue takut dipalak. Iya, takut dipalak lu ya. Nah, naik PPD jurusan Cililitan, naik 43 kan dulu tuh. Aman, gue bilang nih, wah sepatu. Nah itu gue pakai tuh sepatu ke Papandayan, terus ke Gunung Gede. Nah terakhir gue pakai ke Semeru. Wah lu ke Semeru juga? Ke Semeru gue sendiri, tapi akhirnya kayak gini, gue ke Gunung Gede, akhirnya gue ketemu sama rombongan, gabung, sama-sama nggak punya tiket, sama-sama non-robos, sama anak PASA SMA 30 tuh. Terus gue ke Semeru, nyampe di sana, kan gue naik kereta, begitu nyampe Malang nih ada 2 rombongan nih, rombongan besar maksudnya. Ya itu pada kemana ya? Gue nanya kan, itu pada kemana? Dia mau ke Bromo, gue tanya lagi, yang itu? Iya. Nah itu Semeru tuh, gue ikut aja yang Semeru. Udah naik jeep tuh Bang ya dulu ya? Udah naik jeep. Wah masih keren lah, jeepnya juga masih. Dan jalannya juga belum diaspal. Masih jalan tanah. Masih jalan tanah. Oh bro tuh supirnya gini deh. Ini satu tangan megang setir, satu lagi begini. Gitu. Iya sampingnya jurang. Masih ada pacul pakai rantai gitu. Buset dah. Berarti. Nah gue bareng ketemu sama anak Dharma Persada, Pandapa. Kenalan. Lu mau siapa lu? Sendirian? Wih sendirian. Yaudah lah bareng sama kita kan, anak-anak itu. Ya udah yuk. Ya, mungkin dia lihat gue lengkap kali ya, lihat dari atas ke bawah pakai celana Alpina, pakai sepatu yang gue beli. Yoi. Celana Alpina. Pokoknya keren, styling pendaki lah. Tapi zaman lu berarti udah keren lu Bang. Pakai celana Alpina. Biasanya kan yang lebih dulu mungkin dulu mah nggak punya duit pakai lepis Bang ya. Iya, pake tapi jeans, gua dulu lepis pun lepis yang street. yang elastis. Iya, yang kebahan gitu. Karet gitu padahal ya. Nah, gua tahu celana Alpina juga gua gara-gara udah mulai ternyata abis dari gua jalan-jalan di Aldiron tuh ada toko outdoor. Namanya Rino. Itu juga anak-anak sering ngumpul situ tuh. Dari situlah lu ngeliat tuh ini ada barang ini, celana ini. Gue liat celana gitu kan keren bener kayaknya, kayak apa gitu kan. Walaupun gak buat naik gunung, buat ini aja udah gaya tuh. Tapi berarti lu pas ke Semeru tembus tuh sampai puncak Bang? Tembus. Gua ikut anak si itu aja tuh, Dharma Persada. Pertama Ranupane. Nah keren, gua demen itu dulu tuh suasananya. Kebetulan ya kan hampir tahun baru tuh. Kalau nggak salah tanggal 26-an segala, gua lupa dah. Tapi gua nggak ngupload gua bakal naik tahun baruan. Iya.
Gua naik sampai Ranukumbolo, udah banyak tuh rombongan tuh, kira-kira ada 4 tenda lah rombongan-rombongan lain. Terus besoknya lanjut lagi ke Arcopodo. Kalimati, Kalimati langsung ke Arcopodo. Iya. Arcopodo. Nah di Arcopodo, kita briefing tuh. Besok jangan telat ya kita Pak. Ini pagi-pagi jam segini. Ya udah bangunin aja, deal ya, deal. Udah. Pagi-pagi kita naik, nyampe puncak. Semeru ya. Nyampe puncak, turun lagi, nyampe sunrise lah. Turun-turun sampai Arcopodo lagi sekitar jam 9 pagi atau jam 10. Kan gua emang nggak bawa tenda itu, pakai ponco aja gua bentang-bentang sama matras, tidur gila mau di Semeru semak-semak. kayak begitu di Ranukumbolo. Iya, cuma gitu. gua udah punya sleeping bag Alpina tuh. Lo Beli di PD Pasar Jaya, tau gak Alpina, untung asli tuh 35.000. Wah itu nyaman banget. Jadi lu walaupun pakai ponco doang aman tapi Bang, ya. Iya, ponco gue bikin kayak bivak gitu, Iya. terus matras udah sendirian. kalau makan bareng sama mereka Iya. kan. Tidur mau masing-masing. Mereka sih bawa tenda, tapi juga sama tenda pramuka lah masih. Tenda pramuka pasti tahun segitu. Berarti dari situ lu perjalanan panjang juga tuh Bang ya. Berarti mulai dari situ lu naik gunung ya. Nah ini ada sedikit yang keren. Gue turun dari Semeru, turun dong, Malang segala macem. Malam itu udah persis malam tahun baru ternyata. Iya. Gue nongkrong belum bisa pulang kan. Bermalam di Pondok Pendaki. Banyak itu pendaki-pendaki tuh. Malam tahun baru itu. Yang di Ranupane maksudnya? Ranupane, ada Ranupane. Pondok Pendaki. Malam itu jam 12 semuanya bangun. Bangun itu tuker-tukeran makanan. Oh gitu. Kita ngerayain tahun baru bareng. Wah, gue bilang nih segini keren gue bilang nih. Emang tradisi apa gimana? Kagak tahu, gue itu mah spontan kayaknya. Oh gitu. Orang gue pas turun dari Semeru aja, gue turun dari puncak, terus abis packing, makan siang, terus langsung turun. Begitu mau nyampe Ranukumbolo lagi, itu papasan tuh. Iya. Dan gue salah satu ada yang kenal, anak Gunung Salak yang anak-anak. Iya, yang sering di Salak. Iya. Weh, lu, itu ngobrol sampai setengah jam. Iya. Tadinya kan baru naik tuh, otomatis dia dong ngeluarin rokok. Kalau kita kan sisa-sisa ini paling, sisa-sisa makanan. Bagi-bagi, ngobrol lah tuh. Kayaknya excited banget kalau ketemu pendaki di jalur itu, jarang banget. Bener. Itu tahun 90 tuh gue inget. 90-an masih Bang. Nah begitu turun juga begitu. Ngerayain tahun baruan, spontan itu mah. Jadi mungkin emang sama-sama masing-masing gitu ya, mau ngerayain tahun baru, tapi karena bareng. Karena satu jadi tempat spontan. lokasi. Begitu. Nah, gua besoknya gue balik dong. Naik kereta, kehabisan ongkos cuy. Jadi duit gue cuman cukup untuk beli tiket ke Jogja. Buset. Oh udahlah, pokoknya ke Jogja aja. Malang, Jogja. Sampai Jogja apa akal gue? Gue bilang, wah ke ini aja lah, ke tukang loak. Gue bilang, gue jual ini sepatu. Buset. Sama jaket. Dulu jaket pilot, 25.000 harganya. Buset. Jadi jaket 25.000 sama sepatu 60.000 kan, semua udah gue pakai. Gue jual, anjir, ditawarin tahu nggak lo? Udah mentok tuh ditawar jaket sama ini 11.000. Setan gue bilang. Gue beli capek-capek. Gue bilang, Pak ini mahal. Ini kan bekas sudah. Mau nggak? Kamu sampean kan butuh ongkos. Iya. Dihitung lagi sama dia. Nih, tiket Jakarta kan cuma 3.500. Udah sampean banyak duitnya. Ya tega bener gue bilang nih. Cuman gimana lagi, gue butuh. Iya. Udahlah, lepas lah. Sambil sakit hati juga. Tapi udah gue berarti emang gue juga denger pendaki-pendaki dulu tuh gitu, kalau main kemana, naik gunung kemana nggak ada duit, jual barang. Jual barang. Gitu Bang ya, berarti bener kayak gitu ya sampai segitunya. Tapi sekarang waktu itu, cuma sebelumnya dulu tuh gue kadang-kadang ngebrong aja. Jadi misalnya naik kereta barang atau kalau ada kondektur kucing-kucingan. Tapi kan kalau capek gini males bener, udahlah beli tiket selesai ke Jakarta. Gue jual itu sepatu. Anjir, gue bilang keren banget, high tech. Lidahnya nyambung tuh sekarang apa namanya? Waterproof. Gue nggak ngerti istilah waterproof. Gue bilang ini sepatu aneh banget, lidahnya nyambung. High tech. Berarti dari situ mulai lu Bang ya naik gunung hampir se-Indonesia Bang. Udah se-Indonesia. Kagak, itu baru 3 doang gue. Oh, itu baru 3 ya?
Jadi kalau ukuran yang keluar dari rumah agak jauh gitu ya. Selain Gunung Salak, Gunung Gede, Papandayan, Jawa Barat Lawu, iya, mulai Jawa Tengah, Semeru. Udah 4 gunung itu. 4 gunung itu awalnya. Iya. Terus dari situ Nah, dari situ baru tuh gue pikir kan lama-lama gue naik gunung sendirian gak enak juga kan. Gue cari komunitas. Gue ngumpul-ngumpul di Rino juga. Kadang-kadang anaknya belagu-belagu juga nih gue pikir. Iya. Kagak diajak, kagak ngajak gitu. Iya. Satu hari gue lagi ke rumah saudara di Bogor. Gue naik Kopaja 57 jurusan Celilitan. Di depan Taman Makam Pahlawan itu Kalibata. ada spanduk tuh. Iya. Pendidikan Dasar Wanadri. Berarti dulu Sekret Wanadri masih di situ ya? Di Kalibata. Kalibata dulu di Kalibata. ya? Nggak sengaja gue lihat spanduk itu. Pendidikan Dasar Wanadri. Sambil jalan gitu kan. Pendaki gunung aja pokoknya di belakangnya. Tapi kan Purba pendaki gunung. Oh, tukang naik gunung nih, ntar gue samperin lah. Balik dari sono. Ya kan gitu. Gue balik dari Bogor, gue tegesin lagi. Tapi gue belum sempat ke Kalibata. Gue main ke Rino, ke Aliron. Gue ke Blok M aja dulu lah. Ntar dari Blok M naik 57 ke Kalibata, maksud gue gitu. Gue ngobrol-ngobrol di Rino, gue bilang gue mau ke Kalibata. Mau ngapain? Gue bilang gue mau cari mau lihat-lihat itu Wanadri. Lu mau ikutan Wanadri? Orang iya. pada kaget. Ya iya kali, emang kenapa? Oh, ya bener lu. Gak usah ke sono dah, ini ada nih formulirnya. Jadi ternyata dijual juga di outlet-outlet. Ditaruh di outlet-outlet. Wih, tebel juga nih, gue bilang nih. Berapa nih waktu itu kalau nggak salah 5.000 perak apa? Udah tahun berapa tuh, Bang? Ya tahun 93. 93 tuh ya. 93. Gue masuk itu 93. Tapi sebelum itu, kira-kira sebulan sebelumnya lah, karena gue masih suka main ke Gunung Salak. Terus gue ngobrol-ngobrol, ini kalau ikut-ikutan kayak lu pada gitu, ngumpul-ngumpul gini, emang ada organisasinya? Gue bilang gitu kan. Oh, lu mau ikutan, lu mau masuk? Disodorin gue ini formulir 3 lembar, Ger. Jadi formulir itu masih gue bawa-bawa juga tuh. Iya. Begitu gue dapat formulir Wanadri 1 buku, gue bilang secara timbangan lu berat mana nih? Iya. Ini berat ini. Ya udahlah, ini gue simpan, ini gue pelajarin. Gua ada di situ mengenal Wanadri dan segala macam. Terus kalau nyari nggak jelas nanti lu silakan menghubungi anggota Wanadri yang Anda kenal. Gue belum siapa yang gue kenal. Nggak ada yang lu kenal. Ujung-ujungnya gue tetap aja datang ke sekretariat untuk nanya-nanya, ngisi-ngisi ini. Untungnya baik tuh. Gue datang ke sekretariatnya, dikasih tahu, oh ini isinya ini gitu kan, mengenal Wanadri. Cuman kalau kurang jelas, mendingan lu ke samping tuh, ke toko. Samping tuh ada toko. Oh, ada tokonya. Ada. Lu beli buletin Wanadri, di situ ada. Kalau lu baca-baca aja deh, ntar isinya ada di situ. Kebetulan kan topiknya buletin Wanadri saat itu adalah pendidikan dasar tuh. Pendidikan dasar. Udah, beli itu juga. Isi, pulangin formulir. Pulangin aja dulu. Terus setelah itu kan kalau mau lanjut lu harus bayar tes. Iya. Ada tes untuk tes kesehatan, tes psikologi, tes fisik, tes renang, tes pengetahuan dasar gitu, gua harus bayar. Gua bilang, emang dilalahnya lah, lu percaya gak? Gue lagi tuh lagi demen-demennya masang togel kalau sekarang. Dulu buntut Singapura. Buntut sama namanya SDSB. Jadi itu judi yang dilegalkan sama pemerintah tuh. Gue sering masang buntut sama porkas. Kalau porkas huruf, angka ABCD, huruf ABCD. Kalau SDSB angka. Gue masang kalau nggak salah dapat gue 3 angka. Wah, gue bilang nih, masa gue masuk Wanadri gara-gara menang judi? Gue bilang nih, hancur. Masuk Wanadri menang judi. Beneran itu. Terus? Makan Ger? Ya. Berarti dilalahnya lu pengen masuk Wanadri, direstuin lah gitu Bang ya? Ya masa direstuin sama jurik juga Bang? Setan. Dengan lu dapat itu tadi tuh. Dapat borongan kayak gue seneng. Tapi nggak apa-apa lah, gue pikir. Iya. Untung juga nih, gue bayar lah tuh pendaftaran. Nah kan di list ada tuh, di formulir ada list apa yang harus dibawa kan. Checklistnya di fotokopi. Iya. Bawa. Gue beli tuh, macem-macem lah. Gue beli pisau pinggang, gue beli karabiner, pokoknya barang-barang yang nggak bisa gue pinjem sama temen tuh gue beli.
Lengkap lah. Gue bayar langsung pendaftaran sama ininya. Buat cadangan kalau lulus gitu kan. Dulu kan habis tes nunggu pengumuman. Gua lulus. Lulus. Bersyarat. Gue bilang nih anjir ada bersyarat segala kayak gitu. sekolah. Gua bilang, Bang ganteng kali. Lulus syaratnya harus menghubungi bagian medis. Oh gitu. Gue bilang gue sakit apa ini? Gue samperin ke Bandung. Oh lu ke Bandung? Ke Bandung. Dulu tuh bolak-balik Bandung mulu. Buset. Tes Bandung. Lah emang nggak ada tes di Jakarta aja bang? Nggak ada. Ada cuma tes fisik sama renang. Oh gitu. Kalau psikologi sama medis terpusat. Datanglah gue ke medis, ternyata apaan? Kurang berat badan. Buset. Ya udahlah, gue. Tapi diterima tetap. Diterima ya. Ya udahlah, gue masuk tuh. Jadi cuman karena bersyaratnya itu karena berat badan lu aja yang nggak memenuhi syarat gitu. Iya. Berarti tahun 93 lu masuk Wanadri dan lolos administrasi awal, fisik semua lolos. Nah, pas pendidikan lu berapa lama bang Wanadri? Sebulan. Sebulan? Gue itu mah kagak tahu sama sekali kan. Orang gue ke Rino juga, gue pengen masuk Wanadri, gue dibully. Wah lu kagak kuat lu. Iya. Orang udah tahu oleh orang-orang. Iya. Gue pikir emang apaan? Lu kagak mungkin kuat dah, lu pasti pulang kata dia. Kebetulan di situ ada juga anak Rino yang daftar juga satu, namanya Joko. Dah, gue akhirnya bareng tuh sama dia tuh. Bareng. Ya tes segala macam gue bareng lah. Sampai selesai, sampai lulus gue ikut pendidikan dasar bareng. Pembukaan, terus long march. Nah 3 hari di Situ Lembang. Jadi kan itu 2 minggu tuh di situ aja tuh, Situ Lembang tuh. Namanya basic. Basic tuh di situ kegiatannya lo pagi, bangun pagi, sholat subuh, ganti pakaian pakaian olahraga, lari pagi, terus jalan jongkok. Habis jalan jongkok lu direndam lo pagi-pagi, direndam, set dinginnya ampun. Anjir, gua bilang ini pendidikan apaan? Parah dah pokoknya, gua kagak tahu sama sekali kan. Iya, karena lu nggak ada informasi Wanadri. Gue cuma mau naik gunung doang, begini amat gue dalam hati gue. Repot. Udahlah, gue ikutin aja. Tiba-tiba hari ketiga temen gue si Joko itu pulang, izin. Pokoknya memisahkan diri aja. Terus pagi-pagi diupacarain. Ah gila, gue bilang balik dia. Oh dia balik. Kagak ngomong-ngomong dulu lagi, kagak, udah pokoknya langsung dia. Blank lah tuh gue. Jir, teman gue balik. Ya pokoknya gue ikutin aja deh, ikutin, lama-lama gue nggak betah juga. Sorenya gue misahkan diri juga tuh. Sore abis materi kelas. Jadi kalau si Joko tadi pagi, terus gue ikutin tuh sampai seharian, sampai materi kelas habis. Mau jalan ke bivak gitu dari kelas, gue buru-buru aja misahin diri, set langsung gue ke kantor, ke sekretariatan. Gue bilang, kenapa nih? Udah kak, saya mau pulang. Gue bilang gitu kan, saya mau pulang nih. Kenapa nggak mau pulang? Enggak, temen saya udah pulang, gue bilang gitu. Wah, livernya ciut kata dia. Terus itu kan ada juga anak Jakarta. Terus? Nah, udah tuh ditanggepin sama tim kesiswaan, disodorin aja surat pengunduran diri. Di mana saya mesti tanda tangan? Nih tanda tanganin di sini. Akhirnya tanda tangan lah gue, mengundurkan diri, dah selesai gitu kan. Udah, baru gue dikasih bubur kacang hijau tuh. Lu mengundurkan diri jadi bang? Mengundurkan diri, gue tanda tangan. Oh, terus? Udah santai-santai di situ dong, udahlah gue besok cabut, gue balik, dikasih bubur kacang hijau segini lah nih kalau nggak salah nih. Gue makan aja, stut enak ya, enak bener kan, dingin bubur kacang hijau. Udah habis, mau nambah nggak? Gue diem aja, thanksin nggak thanksin ya, bilang aja jangan malu-malu. Gue diem aja, sini tambahin lagi. Gue sikat lagi. Udah setelah 2 gelas beres,
Baru tuh komandan kesiswaan gue datang. Hmm. Jadi komandan kesiswaan tuh orang tertinggi di bidang kesiswaan, yang ngurusin siswa lah. Nanya dia kan habis ngadepin siswa tuh, nganterin siswa ke bivaknya. Ini kenapa nih? Biasalah tuh main ceng-cengan. Wah, eta mah liverna ciut gitu. Lu tau liver ciut gak? Nyali lu cetek gitu. Wah, eta mah liverna ciut. Akhirnya ditemuin lah gue berdua tuh sama dansis gue. Kamu badan masih sehat, fisik masih bagus. Kenapa mau kemulang? Ngapain lagi saya di sini, Kak? Jadi waktu itu tuh panggilan nggak ada kata Palati. Kak dan Wanadri. Ngapain lagi saya di sini, Kak? Teman saya udah pulang dari pagi. Oh, itu teman kamu, si Joko. Iya, Kak. Ya, terus ngapain lagi saya di sini? Teman saya udah pulang. Dah. Akhirnya dia ngomong gini, kamu begitu aja. Kamu tahu nggak? Itu semua siswa yang 100 sekian orang gitu kan. Itu nanti kalau lulus itu jadi saudara kamu. Bukan cuma si Joko. Jadi teman kamu, jadi saudara kamu, dan kami di sini semuanya jadi kakak-kakak kamu, jadi saudara kamu. Udah, setelah itu dia cabut tuh. Dansis gua terus pergi. Gua bengong aja, gua bilang, gua pikirin, iya juga ya. Apain gua balik, gua bilang. Ini 5 menit lah dia tinggal tuh. Balik lagi, tes. Gimana? Masih mau pulang kamu? Ya kan saya udah tanda tangan, gak, gue bilang gitu. Itu urusan saya, kamu masih mau lanjut? Ya kalau boleh sih. Udah dapat bubur kacang hijau, lanjut. Dianterin gue sama ada senior gue namanya Turki, anterin. Ditendang gue di belakang, dan kamu malu-maluin Jakarta katanya. Gue bodo amat dah. Jalan buruan, tendang lagi, udah bodo amat dah. Gue nyampe di bivak. Udah gue buru-buru bikin bivak, kan gue telat itu, gue akhirnya gue nebeng aja sama regu gue bilang, ada regu gue namanya Ateng pas itu. Wih, gue ini nih jatah gue belum gue masak nih, gue ya udahlah kita makan berdua, tapi lu besok kita masak bareng buat kita berdua ya. Iyalah, jadi deal. Jadi masakan dia tuh gue makan berdua. Udahlah, kayak sejak itu gue nggak ada lagi cerita pulang. Lanjut aja terus sampai habis. Akhirnya lolos lu Bang ya di Wanadri? Lolos. Berarti awal mulanya emang lu nggak sengaja, naik gunung. Akhirnya lu ngeliat lah organisasi Wanadri, makin jadilah lu ya di Wanadri ini. Iya, gue kira juga, aduh gue ngutuk-ngutuk lah lihat pendidikan dasarnya nih apa ini. Tapi begitu udah operasional, kalau itu kan 2 minggu tuh di situ aja tuh, situ Lembang tuh. Pokoknya rutinitas begitu aja loh. Bete juga Bang ya? Bangun pagi, lari pagi, jalan jongkok, direndam, senam pagi, udah MCK, makan. Gua sampai hafal tuh. Makan pagi tuh di tengah lapangan gini tuh, bulet. Berdoa sama-sama lah bareng, makan harus hitungan sekian harus habis. Tang. Cuci piring, sono giliran gitu, apa namanya? Ganti-gantian. Udah beres masuk kelas, belajar lagi sambil tunduh-tunduh juga ngantuk-ngantuk gitu. Itu pokoknya hiburannya itu tuh. Demen kalau ada, itu kan kadang-kadang kalau instrukturnya ngerokok, kita boleh ngerokok gitu. Oh gitu? Kalau dia ngerokok, bikinin atuh lintingan, bagi. Oh pakai linting? Iya. Enak nih. Udah bosen lah tuh 2 minggu begitu. Setelah 2 minggu kan cabut tuh, rawa laut lah, long march segala macam. Ada sampai pelantikan. Setelah itu gue dijulukin tuh bodo amat deh, Tuan Bubur. Tuan Bubur gara-gara ya gue Tuan Bubur lu. Dapat bubur kacang hijau. Makan bubur kacang hijau. Wah, gue tutup kupingnya dah. Berarti Kiting itu bukan di Wanadri juga nama lu dipanggil Kiting? Kagak, itu gara-gara bini gue aja biar. Oh. Udah ya, pakai ini aja. Berarti Sugi lolos Kiting. lu Bang ya masuk Wanadri tuh? Lolos. Berarti kalau diceritain panjang juga tuh buat Wanadri Bang ya? Ya begitu dah. Sebulan ya kalau dirinci suka dukanya ya heboh juga, satu persatu ceritanya lain-lain gitu. Tapi gue pikir setelah itu jadi banyak positifnya lah. Ternyata kan itu baru proses awal tuh. Lu lolos dari pendidikan dasar Wanadri sebulan itu,
itu gampang kalau lu ngikutin doang aja sampai tahan fisik mental lulus selesai. Tapi yang paling susah kan setelah itu. Iya. Ada tahap Pengabdian mungkin masa anggota muda sampai nanti ke pengurusan. Ya udah. Itu tinggal tahan-tahan mental dan ya survive lu lah. Kadang-kadang di secret nggak punya kerjaan, nggak punya duit, piket. Ya, seneng kan kalau ada senior datang gitu. Senior Gua sih- datang, wah sudah makan nih. Kalau buat Tuan Adri sebenarnya kalau mau ngobrol tentang Wan Adri panjang juga nih. Enaknya ada season khusus nih Bang buat Wan Adri nih. Karena lu selama Wan Adri kan lu jalanin Wan Adri. Banyak juga tuh kan Bang kayak ngikut SAR gitu ada ya Wah model. itu ada. Ya kan? Karena di Wanadri itu kan ada ini, ada hakikat. Hakikat Wanadri itu kalau nggak salah 8. Salah satunya bunyinya adalah Wanadri itu sanggup menolong sesama hidup setiap waktu. Di situ tuh. Ya, jadi mau nggak mau kita harus berempati sama terutama sama sesama hobi lah. Dan kalau SAR itu kan gue lebih ya gini, sederhananya aja. Kalau gue punya temen-temen, gue anggaplah pendaki gunung itu temen gue, dia hilang di gunung. Ya mau nggak mau kan kita solidaritas aja. Iya. Kita ikutan nyari. Satu solidaritas, yang kedua karena memang gue udah tahu gunung gitu. Gue udah pernah naik gunung, masuk hutan. Jadi dan lagian juga di situ nanti pas program masa anggota muda itu salah satunya ada sekolah itu salah satunya sekolah SAR. Itu wajib prosesnya. Jadi mau nggak mau Panjang juga Bang ya prosesnya Wan Adri. panjang lah sampai harus nanti mini session perjalanan kecil gitu. Perjalanan kecil setelah selesai bikin perjalanan besar bentuknya ekspedisi. Udah sampai kita terregistrasi secara resmi sebagai anggota. Sampai punya nomor anggota tuh Bang. Iya. Ya udah. Berarti kalau gua sih Wan Adri kalau dicerita tuh panjang juga tuh Bang. Gua sih mau nanya lu lagi masalah gunung tuh Bang. Semenjak itu lu makin sering dong naik gunung dong. Pas sudah lu masuk Wan Adri. Iya, ternyata kan di situ gue belajar navigasi, Ya, otomatis. ilmunya lah makin tahu lu ya. Ngelihat peta itu seperti lo lihat buka jendela gitu. Wis. Indonesia ini ternyata luas, bukan Indonesia aja, dunia sebenarnya. Iya. Tapi gue pikir jangankan dunia, Indonesia Nah, aja luas Indonesia banget aja udah tuh luas banget. jendelanya itu peta. Gunung gede bisa dinaikin dari sini, dari sini, dari sini. Jadi kan, oh iya dulu kok bengak amat gue pikir. Gue taunya Gunung Salak ya dari Curug Nangka. Padahal jalurnya banyak. Padahal banyak. Iya. Nah dari situ gue bisa explore lewat peta. Oh ini bisa masuk lewat sini. Jadi Gunung Gede itu, lu taunya berapa jalur? Cuma 3. Mana aja? Cibodas, Putri, sama Lintana. 24 jalur itu udah gue jalur. masukin. Misalnya dari kuburan Jerman itu Pasir Muncang, Pasir Muncang, Arca, Pasir Arca. tembus Pangrango, turun Geger Bentang. Itu kan 2 jalur tuh. Anggap sama yang tadi 3 jalur 5. Terus misalnya Salabintana, ntar turun Maleber. 24 lah gue hitung-hitung tuh, gue cobain. Belum dicobain semua tuh Bang. Iya, Jalur resminya sih ya 4 kali ya. 4 jalur resmi. 3 lah. Ya 3 jalur resmi. 3. Tapi itu berarti jalur bukan resminya Bang. Tapi Iya. emang bisa sampai puncak ya. Bisa. Harus punya ilmunya tapi Iya. dong. Ya kan? Ilmu navigasi. Kalau Iya. enggak lu ngablang-ngablang. Kalau enggak lo nyari pintunya aja susah. Iya, makanya. Pernah ada temen gue tuh, kan berapa kali gue lewat situ, ya otomatis kan dulu belajar navigasi aja. Terlepas itu ilegal sama enggak ilegal, mantar aja. Kalau ketangkep ya iya pak, Iya. mohon maaf aja. Tapi kan gue nggak tahu prosedurnya. Iya, masih Bukan nggak nekat tahu, juga lu. males aja sih. Kadang-kadang udahlah, yang penting banyak yang tahu, teman-teman tahu kita naik Gunung Gede lewat sini gitu. Terus kemudian sebelum ke masuk hutan, biasanya gue nginep dulu di kaki gunungnya gitu. Oh iya. Jadi orang tahu kalau ini gue lewat masuk hutan. Jadi lu nggak main langsung masuk Iya. aja gitu. Maksudnya apa? Kalau nanti suatu saat gue kenapa-napa, Oh bener ada yang pernah daki di sini gitu. iya, modelnya udah gitu. kulo nuwun lah. Iya. Kalau punten, kalau bahasa Sundanya Iya. nggak selonong boy. Karena waktu tahun-tahun 90-an tuh
Atau itu udah 2000 sebenarnya. Hmm. Gue udah 2007 juga gue masih main-main situ. Model gitu ya. Berarti kalau mulai banyak gunung yang lu naikin, gunung paling favorit bang? Selama lu mendaki gunung nih bang? Kalau gue begitu udah mulai kenal gunung, Iya. itu cita-cita gue tuh satu waktu itu pengen ke Loser gue. Aceh. Iya. Setahu gua sih kalau gua baca-baca nih gunung terpanjang di Indonesia tuh ya. Iya, Gila. dan kalau ini kan ceritanya apa ya? Jadi kayak ada teka-teki apa sih kerennya Aceh, kerennya Loser, kok sampai panjang, susahnya di mana Iya, gitu iya. kan? Ya akhirnya gue coba-cobalah cari-cari peta apa referensi, gue baca-baca segala macam. Nah, ya emang kebetulan sih. Kalau gue bilang sih kebetulan. Jadi abis pasca tsunami itu, gue tuh kebetulan dapet job di Banda Aceh. Ada NGO yang cuman ngorder ini doang, cuman jadi buruh masang flying fox. Setahun Iya, 2 iya. kali. Lumayan gue dibayarnya 2 juta. Ke Aceh? Iya. Oh. Nah, sekali 2 kali, kalau nggak salah yang ketiga, kan gue nggak langsung balik tuh. Biasanya gue main-main di Iya, Banda iya. Aceh. Gue lihat ada spanduk tuh dari anak-anak ini Unsyah, Unsia. Syah Kuala. Iya. Fakultas Ekonomi. Hmm. Nama pencinta alamnya Metalik. Ekspedisi Loser. Wih, Gue datengin aja Hmm. ke sekretnya. Ekspedisi Loser. Gue kenalan aja, kenalan. Gue bilang tuh ada rencana ke Loser ya? Oh iya bang, dari mana? Dari Jakarta sih. Gue bilang gitu. Gue nggak bilang dari Wanadi atau Iya. pencinta alam mana. Itu kalau orang luar mau ikut boleh? Oh boleh kata dia kan. Petang ya. Tapi ada syaratnya. Apaan tuh? Ya harus ikut tes fisik bang. Oh. Kapan ininya? Ini setiap pokoknya seminggu 3 kali tuh. Oh udah gue ikut aja tes dan Shit, lu berarti lulus. nggak pulang lu di situ bang? Belum pulang gue, masih gue. Jadi enak si tempat gue kerja tuh. Lu mau sampai lama pun di Silakan aja. tempat itu nggak apa-apa. Ah. Makan segala macem lu gratis. Iya. Motor gue dikasih pinjem. Hmm. Nanti pulang kapan lu mau pulang tinggal ngomong aja, Iya. dibeliin tiket. Gitu. Emang perusahaan NGO biasa sih, Iya. sosial gitulah. Buat anak-anak muda. Lagian juga tuh anak-anak seneng kalau gue lama-lama di Banda Aceh. Hmm. Main ke sono lah, main ke sini, explore ini. Daftar lah gue, ikut tes, lulus. Setelah itu, terus apa lagi nih? Bayar bang. Bayar berapa? 500.000. Gue bayar. 100.000. Gue gaji 2 Duit gua ada juta 2 ya. juta. 500.000 lumayan lah gue bayar. Terus sama ini bang, patungan beli BBM. Berapa? Cepet 600 lah total-total tuh. BBM buat apaan tuh bang? Kan kendaraan dikasih pinjem mereka. Oh. Sama BRR. Buat bawa. Iya, cuman bensinnya kita patungan. Gue bilang jadi ya udahlah. 600.000 doang kan jadinya Iya, kan masih aman lah gue pikir. Jadilah gue berangkat, gue kabarin bini gue di rumah. Bun, gue pengen ikut Loser nih. Terus apa yang dibutuhin ya? Tolong bawa ini, kirimin ransel yang segede gini kan. Oh, lu belum bawa carry lu? Belum dipaketin. Sekalian sama logistik dah. Buset dah. Walaupun dapat logistik dari mereka dapat, cuman gue kayak ransel Prepare ya? tambahan aja. Prepare. Ya lumayan buat nambah-nambah logistik. Jadi mereka juga seneng nih ada logistik tambahan dari gua kan. Ya lumayan lah, belanja-belanja 300.000 lagi kan worth it daripada gua dari Jakarta sampai jutaan gitu. Naik lah tuh Loser gua. 14 hari pulang pergi. Nah 14 udah hari. itu gua terbayar lah. Oh begini nih asik. Berarti itu gunung paling lu favorit bang? Loser itu? Padahal gunung itu paling panjang ya, tapi Iya. paling favorit ya? Cuman kayak jadi tanda tanya gitu. Kok si A ke Loser mentok, si B ke Loser mentok. Tapi kalau yang dari jalur umum tuh dulu kalau nggak salah anak Atmajaya tuh. Gue dikasih lihat foto-fotonya. Wah, dia keren bener. Kapan gue bisa ke sana kan? Iya, iya. Ya dari situlah gue. Tapi memang kalau dilihat dari view-viewnya ya biasa kali bang ya kalau Loser ya? Cuman Bagus, Oh, keren. gitu ya, keren ya? Saking bagusnya lu bosen sama pemandangan bagus. Iya 14 hari Yoi, jalan tapi turun bosen. naik. Gila, lama juga. Itu jalur bekas Belanda. Itu Emang ekspedisi. 14 hari jalur normal bang? Jalur normal. Buset, gila. Panjang Harus banget tuh gunungnya. dan harus pakai guide walaupun ini juga
Tetap harus guide ya walaupun Harus. kita udah ini. Walaupun gua bawa peta, Iya, gua bilang bawa peta segala macam. itu sekali. Terus gua balik dari situ, ada tuh temen-temen yang tahu, oh lu dari Loser, ayo dong kesana lagi. Ya ayo kalau ada yang ngongkosin mah. Gua gitu-gitu ya. Aceh. Suatu saat gua kesana lagi, gua kebetulan lagi kerja lagi di Banda Aceh. Teman bini gua tuh orang kantor, Bonar lu ikutan? Tahu gak Bonar? Bonar ya tahu. Iya. Yang anak Indosat. Iya, gitu ya? Indosat Adventure. Bro, lu lagi di Banda Aceh? Iya, kenapa bang? Telusur lagi yuk. Ayo, gue bilang. Ya udah kita ketemuan aja di Blang Kejeren. Nah, gitu. Dia bawa tuh Anton Ya. sama Nyaring 2 orang. Lu Oh. bawa siapa? Gue bawa ini dia. Adek lu di Iya, si Nyaring juga masih anggota muda Iya, tuh. Itu makanya. anak buset deh. Udah mah ikut Sispala, udah mah ikut Mapala, ikut Wanadi Wah, juga. komplit dah. Komplit. Naik gunung lah ke situ lagi. Nyampe juga itu pelan-pelan. Itu si Nyaring pakai sal sampai 3 itu. Sal Sispala, sal Mapala, sal Wanadri, gol parah lu. Berarti kalau dihitung-hitung lu loser berapa kali bang? 3. 3 kali lah. Yang terakhir kan sama tempat lu itu, Iya. sama Pakuan, mau Palapa. Gue bilang, Buset 3 kali lu loser. iya. Aduh. Jadi lagi itu kan anak-anak minta, gue bilang, ayo aja. Tapi terus gimana caranya? Gue kagak ada duit. Gue bilang waktu itu kan, boleh gak pakai bendera lu? Boleh. Ya udah kita bikin aja pendakian bersama. Iya. Karena gue udah tahu 2 kali dong. Nah, Bikin pendakian bersama, ongkosnya udah gue hitung. Gue bikin aja kalau nggak salah waktu itu 3 juta apa 3 juta? 3 juta lah. Dapat 5 orang tuh anak Jogja. iya. Akhirnya kan anak-anak lu tuh si Fitri segala macam tuh bertigaan. Dapatlah subsidi. Bayar 1,5 kan, Iya. berangkat lagi kita bertigaan. Wah itu pendakian loser paling, karena gue udah tahu semua strateginya, bawa makanan full, rokok full, wis disodo, kertas papir full lah. Iya. Berarti banyak tuh bang ya kalau diceritain buat loser kayak apa namanya itu strategi manajemennya. Nah itu sebenarnya mudah. Jadi kita bawa perbekalan kan untuk 14 hari. 14 hari sama cadangan lah, Iya. sehari gitu. Jadi 14 kali 3 kali makan tambah cadangan 3 kali. Itu strateginya ya kita bagi share beban. Terus kita bikin per paket dulu lah, per paket. Ada paket hari pertama, pagi, siang, sore. Tapi paket pertama nih nggak numpuk di gue. Mungkin di gue pagi, di lu siang, di Ucup sore. Terus begitu tuh sharenya. Terus setiap 2 hari sekali, paket yang untuk turun ini kita tunda di situ. Oh. 2 kali pendakian, naruh beban di situ, naruh buat turun. Kita amanin, digantung lah. Nah, kita aja yang tahu. Tapi kan karena nggak banyak orang, jadi kita aman-aman aja. Iya. Paling sama binatang doang kali bang ya. Kalau sama binatang ya tos-tosan lah. Tos-tosan Kita ya. taruh di atas, makanya taruh digantung sama si porter tuh ditaruh di atas. Si guide dia yang tahu aman. Berarti Belakang gua. iya bang. Bang, lu. Hah? Ya ya. Berarti kalau diceritain, gua sih pengennya ngobrol sama lu tuh bang. Ini nih bang, buat loser kayak gitu tuh kita bakal ngobrol lagi bang, panjang juga soalnya manajemen segala Iya. macamnya itu lumayan juga tuh bang tuh kayaknya tuh. Lumayan kalau dibedah satu-satu. Nah berarti kan itu gunung paling favorit bang. Nah gunung paling ekstrim deh bang, selama lu mendaki nih. Kalau gunung paling ekstrim menurut gue ya, karena Menurut memang lo? gue belum fokus dan memang nggak kepikiran ke luar negeri lah. Untuk Iya, dalam iya, negeri di Indonesia aja. di Indonesia sih Raung menurut gue. Raung. Kenapa Dulu bang? kalau gue tarik satu-satu, misalkan Semeru aja. Semeru ekstrim, tapi dia masih berpasir-pasir. Iya, Turunnya iya, juga iya. nggak terlalu sulit, paling nyasar. Terus apa ya? Selamat bebatuan juga mirip-mirip Raung, tapi relatif masih aman gitu, nggak se ekstrim Raung. Nah ini Raung lah yang harus teknikal, dia pakai alat. Pakai alat ya ke Raung. Ada sisi-sisi tertentu yang kita butuh pengaman. Nah itu butuh teknikal juga, dan harus ada orang yang ngerti skill tali temali lah, Tali panjat temali. memanjat. Mungkin gitu Raung. Berarti Menurut gua. kalau Raung, lu tuh identik Raungnya itu bukan Sejati, setahu gua bang, selatan ya, Nah puncak selatan. sebenarnya kan dari proses gue demen navigasi dulu tuh, gue juga nggak tahu pada saat gue bikin planning ke Raung itu
nggak kebayang kalau di situ udah ada jalur. Iya. Jadi memang gue planning di atas peta, gue lewat kali baru. Gitu. Terkumpul lah gue bikin pendakian yang biasa sama temen-temen lewat jalur nggak normal gitu kan. Terpilihlah Raung lewat jalur itu. Ternyata begitu nyampe di sana, nyampe di stasiun, kita udah digiring tuh, ditanya sama ojek. Iya. Kita naik ojek, seperti udah ada berlangganan di situ ke tempat Bu Suto gitu. Pak Suto. Pak Suto dulu ya, masih ada Pak Suto ya Bang? Masih ada. Gua ke situ itu 2008 lah. 2008. 2008, bareng 9 orang. 9 orang dari macam-macam lah, nggak satu organisasi. Berarti tujuan kan. lu sejati tuh? Pokoknya puncak yang paling tinggi aja. Gue belum nyebut itu, nggak tahu itu kata-kata sejati. Karena puncak yang paling tinggi dari sini dan bisa diakses dari Wonorejo tuh, dari kampung itu. Dan kita planning di situ. Ternyata itu udah ada jalur di situ. Oh. Ya udah kita lanjut aja, kan pengen tahu. Nah, tanpa guide, tanpa ada yang tahu, kita berbekal itu aja. Oh ini udah rame nih, udah dibuat pos-posnya Bang, ada pelang pos-posnya? Pelang-pelang udah ada. Oh, udah itu ternyata kan anak Pataga yang bikin. Oh, Pataga Surabaya ya? Iya, kalau nggak salah mah Yoni dan kawan-kawan lah, gue juga kenal. Lalu ya udah kita pakai jalur itu aja yang ada di situ. Lanjut aja lah tuh, nyampe tanpa ada orang yang tahu dulu tuh. Begitu nyampe di bebatuan juga kita gampang kan, gila, begini banget nih. Awalnya malah kita bikin moving together. Iya, moving together. Jadi tali kita sambung kita konek ke teman-teman. Kita jalan berapa meter gitu. Wah, ini mah masih aman. Ya udah lepas. Tali kita pegang satu orang tuh. Dulu untung ada Jo Item tuh yang agak gesit dia. Oh, itu ikut tuh? Ikut. Jo Item ikut. Dia teknikalnya bagus juga, weh. Tapi itu kan pengaman udah ada gitu. Ada hanger yang terpasang di situ. Ya udah kita tinggal manfaatin aja, lanjut. Tapi ya tetep aja buat gua mah masih nyut-nyutan juga tuh BP. Kalau ngeliat kanan kiri kan ngeblank kiri kanan Bang ya? Iya. Ke kiri selesai, ke kanan juga selesai. Ini mah kalau udah jeblos di antara jurang itu mah siapa yang mau rescue? Nggak bakal ada yang mau rescue. Gua bilang nih gila, tapi ya udah. Lanjut sampailah puncak sejati itu, bodor-bodoran. Cuman waktu itu kan teman-teman nih yang biasa jalan-jalan lewat jalur kita bernavigasi, pantangan kalau kita naik dari situ turun situ. Oh, gitu. Ngelintas jadi Nanti kita ngelintas lah nyampe-nyampenya. Ya udah kita nanti bisa nggak, kan katanya dulu ada tuh jalur lewat Glenmore tuh. Glenmore, iya. Barangkali aja tembus Glenmore. Kita banting tuh, pas turun kita banting kiri. Tetep aja jeblos di satu celah aliran air lah, celahnya tuh dalam-dalam banget. Dan itu air udah hampir habis bersembilan itu. Tinggal ada satu botol aqua gede yang kira-kira 2 liter tuh ya kalau nggak salah, apa 1,5 liter sih? 1,5 liter. 1,5. Itu dibagi bersembilan udah. Buset. Ini air terakhir ya. Tapi nggak tahu deh, gue yakin banget karena memang udah kebaca. Paling kita mentok-mentoknya ke sini. Ini udah ada garis biru di peta tuh. Berarti ini air nih. Ya? Gue yakin air nih. Itu sampai malam tuh kita turun rabas sampai malam, sampai menjelang udah lewat maghrib. Jo paling depan, Jo Item. Kusrak nyangkut dia. Set. Gue bilang kenapa Jo? Dia lihat ada kubangan air di bawah tuh, gitu. Ada semacam kolam. Dia teriak. Jadi apa ya? Gue saut-sautan. Air. Ada apaan Tem? Hitam. Apaan airnya hitam? Hitam dah pokoknya air gue bilang nih. Wah bener, nyampe lah tuh di air. Pesta kita. Oh berarti lu ketemu air situ Bang ya? Ketemu air. Dicerukan gitu, model cerukan gitu. Iya, celah-celah. Berarti bukan mata air tapi bekas air hujan gitu kali? Ngalir, cuma lewat bawah-bawah pasir gitu. Itu kolam, bentuknya kolam-kolam gitu. Wah gitu pagi. Kita nggak diriin tenda tuh karena memang nggak bisa diriin tenda. Plesitan aja udah. Oh plesitan. Plesitan kita tidur ngumpul, yang penting pesta, makanan semua bisa diolah. Iya. Ada air. Iya. Banyak makanan nggak ada air, waduh. Iya makanya. Nah dari situlah tuh. Besok kita lanjut lagi nurunin. Wah itu keren lah nurunin itu. Kita pede karena waktu itu kita bawa alat. Ada satu, iya kita nyusurin, habis air itu kita nyusurin sungai, terus naik lagi ke punggungan, patah lagi, harus turun lagi.
kita rappling lagi, itu ada satu air terjun yang kira-kira dasarnya aja nggak kelihatan. Buset. Tapi udahlah, disambung, talinya disambung, Hmm. dilemparin, bikin angkor 3. Nah itu balik lagi Joe yang jago tuh, bikin simpul lepas kan. Iya. Dulu gue pernah belajar tapi Gila. gue lupa. Ngeri nyangkut Orang juga. terakhir itu Iya, simpul lepas. Ngeri tuh. Karena biar bisa dibawa lagi Ah. talinya. Udah turun 1, 2. Wah, yang pertama kali turun si Opik yang jadi kelinci percobaan. Wah, Pik gimana? Aman tuh. Turun lah semua tuh. Terus kita nyusurin jalur itu, tembuslah. Jadi nyusurin sungai, begitu ada jalan ke kiri, kelihatan jalan gitu, ada. Nah itu ambil kiri. Oh iya jalan bener. Telusurin sampailah Kampung Coklak itu. Oh gitu. Iya. Jadi dari Puncak Sejati lu langsung turun nyampe. Tapi lu nggak nyampe Puncak Selatan dong? Enggak, Oh Kagak. gitu. Tapi lu keluarnya Coklak. Coklak. Iya. Oh gitu. Nah dari situlah gue penasaran tuh. Kayaknya di jalur nih. Iya. Baru yang gue bikin rencana busuk lagi gue. Bikin pendakian bersama, dapat banyak banget tuh. Amal Pendakian itu. bersama yang apa gua tuh. Tapi tidak melalui Kali Baru. Tidak. Iya kan? Cuman kita kan tetap base campnya Busuto kan, di Busuto Pasuto tetap, kan. Pasuto tetap, juga masih iya. ada. Tapi kita ke Desa Coklak, itu, Coklak. ke Desa Coklak. Oh jadi lu sebenarnya penasaran lewat jalur itu? Iya Jadi penasaran. lu juga belum Pokoknya tahu gue tuh ya? bohongin aja semua bikinnya pendakian bersama. Anjir. Gue jadi ketipu, gue kirain emang udah di jalur ya, ternyata emang belum ada jalur ya tuh. Belum ada. Gue kalau nggak gitu mah nggak ngarang-ngarang. Berarti sampailah tuh ya Bang ke mana? Dari Coklak kita ke selatan tuh ya, puncak Nyampe. selatannya. Berapa hari tuh? 5 hari kalau 5 nggak salah ya, hari. 5 Orang lain katanya 11 hari. Gue pikir nih bodor-bodoran gitu, lucu-lucuan gitu. Dan kerennya lagi di situ kita nemu air. Itu tuh Wah, emang gila, rese tuh. keren Gua banget bilang, tuh, Bang. aduh, udah pada ketar-ketir, Iya. kagak dapet air, tiba-tiba udah gue penasaran tuh kan. Nah, ini banyak monyet gue bilang nih. Iya. Logikanya kalau ada kehidupan mah deket air gue bilang. Iya, pasti tuh ya. Lu udah waktu itu lu ngecek kan? Gue yang ngecek. Blank. Ternyata ngeblank, tapi gue ngeliat ada monyet gede banget ini. Gue bilang, ada monyet gede banget tuh. Terus lanjut lagi naik bogel. Iya, oke. Nah, gue penasaran yang terakhir tuh lo pada pertanyaannya, kalau kagak ada air gimana? Iya turun lah goblok. Pertanyaan. Tapi gue penasaran, gue udah gitu, wih gila. Dapet kolam segitu kolam gede, gede mantep. banget, gila itu akhirnya. Berarti itu kalau bisa dibilang kita pertama tuh Bang ya, lewat Coklak dan tembus jalur selatan. Pertama. Ya? Perdana ya. Betul. Tapi sebelum itu pernah juga ada yang kita orang kedua yang sampai puncak selatan ya. Iya, Kalau lewat Coklak kita pertama, tapi Iya. puncak selatan kita orang kedua ya. Iya. Sebelumnya ada juga tuh anak mana tuh ya? kalau nggak salah sih Satu Bumi Satu UGM. UGM ya. Tapi Karena kan dia di situ bukan udah ada lewat Coklak patok. ya? Bukan, dia lewat kalau nggak salah sih Glenmore, dia lurus tuh. Ya. Aduh. Berarti punggungan sebelah kita ya, Kak? Bang, Iya. ya? Punggungan sebelah kita Iya. dia naik ya. Nama desanya apalah gue lupa tuh. Oh gitu, dia lewat jalur situ ya. Berarti seru juga tuh Bang kalau buat diceritain lagi tuh kayak apa namanya? Jalur-jalur sekarang udah rapi kali Bang. Nah Udah ini ada pos-posnya apa gimana? kan terakhir-terakhir tuh gue abis sama lu, gue kesana lagi tuh sama Teh Wiwit, sama Iya, pokoknya iya, orang-orang iya, tua iya. lu, anak Apa? mapala tua ada satu Bang Gua liat Lelon, fotonya ya. Pak Edi, makanya gue kasih judul tuh, gue bikin tulisan aki-aki jeng ini ulin keraung, Ulin keraung, kakek-kakek sama gila. nenek-nenek main keraung, dan tembus lagi tuh kakek-kakek Selatan ya, Bang? sama nenek-nenek itu Gila tuh. excited gue bilang nih. Nah itu misinya marking jalur. Marking jalur. Iya. Jadi lo pelangin sekalian posnya Iya, airnya pos di mana 1, ya? pos 2, pos 3 sampai cuma pos 3 doang. Berarti emang udah rapi sekarang. Sekarang gue Bang, ya? rapiin lagi Udah rapi begitu ya? yang gue pendakian ketiga, gue bikin lagi, gue modus lagi pendakian bersama, dapat 23 orang. Buset, banyak banget. Termasuk Cim-Cim lah tuh. Iya. Oh gitu. Anak Bandung. Itu baru kenal di situ Iya. yang kocak nih. Ih dari mana? Dari Bali 2 si Ilham. Tapi gue penasaran. Ya gue juga karena gue sampai selatan doang Bang. Sebenarnya bisa tembus nggak ke Sejati sih? Bisa. Bisa tembus. Bisa. Tapi lu udah pernah tembus tuh? Dari Udah. selatan ke Sejati? Tembus? Udah, tembus. Keren juga. Tapi berarti itu di jalurnya. lumayan banyak crack
jadi Banyak trek ya? turun melipir, naik lagi, turun lagi, melipir lagi, naik lagi. Nah, mungkin ada strategi terakhir nanti dari pos 3. Pos 3 gua pindah punggungan, itu kayaknya langsung tuh ke bawahnya Puncak Sejati langsung. Tapi gue baru pengen coba. Karena kalau itu sampai, ya gue pikir ya setelah itu pas gue bareng sama Cim-Cim dan kawan-kawan tuh, ada beberapa orang yang, bang sayang bener nih kalau lu nggak Coba rawat gitu ya jalur iya, ini. jalurnya. Gue pikir iya juga ya, sekalian, dan ini kan masih bisa dirapihin gitu Iya, ya, iya. sampahnya nggak ada, Masih terus bersih banget, shelternya orang bukan ditata, jarang lewat air orang. juga ada. Gue pengen sebenarnya Ger itu nanti gue bikin jadi percontohan jalur pendakian yang bersih, yang aman. Aman tuh nanti sistem rescue-nya gue bikin. Terus di situ juga kan gue udah bikin pemberdayaan masyarakat itu. Gue manfaatin orang sana untuk porter, untuk ojek, untuk nginep, untuk makan, tidur di situ. Jadi berarti udah serapi itu ya jalur Raung ini? udah gue tinggal Sampai serapi itu perapian. ya, Jadi ternyata ya? nanti prosesnya tinggal ya ngajuin izin dan segala macam Iya. supaya dilegalin. Tapi sebelum ke situ kan gue harus bikin sistemnya dulu. Betul nih. lah. Sistem pendakiannya. Pokoknya intinya gini, itu gue pengen orang naik Raung itu zero accident satu, sama zero komplain. Ya. Zero accident ya kita bagaimana caranya supaya jalur itu tetap aman. Terus zero komplain ya gimana caranya jalur itu jangan sampai ada, wah ini sampah ini Iya, itu. bener. Itu zero komplain. Tetap bersih jalurnya. Titik-titik bahayanya gua antisipasi pakai apa, bagaimana dan sebagainya. Tapi Sistem ada rencana lagi nggak sih lu bang ke Raung itu lagi bang? ada lah, ini gua kan kemarin lagi bikin pondok lah. Oh gitu. Iya, jadi Shelter maksud lu? Shelter. Shelter. Di pos 3 itu yang dekat air. Iya. Kebetulan itu ada pohon tumbang gede. Hmm. Nah, itu kita manfaatin lah sedikit. Hmm. Sedikit, dan daripada itu juga numbangin Iya, di inian ngalangin jalan. Udah potong-potong bikin balok-balok, bikin ini buat dimanfaatin untuk bikin shelter aja, udah itu satu. Gitu. Jadi maksudnya ya nanti itu bisa buat shelternya si para porter, Iya, shelternya guide lokal gitu. Buat transit. Iya, kalau pendaki lain mah udah dibikin space-space-nya untuk, dan nanti kalau bisa sih memang apa ya, kuotanya itu terbatas. Oh gitu. Iya. Jadi nggak bisa siapa yang mau naik silakan naik, Nggak bisa. nggak bisa. Ntar kita susun bareng-bareng. Misalnya pos 1 kapasitasnya berapa, pos 2 kapasitas berapa, pos 3 berapa, pos 4 berapa. Hitung semua itu, terus dibikin sirkulasinya. Jadi sebelum berkurang pendakinya dari atas ke bawah, Belum ini bisa jangan naik dulu. Iya. Mungkin bisa sistem online biar mereka nggak jenuh nunggu. Bener sih. Tapi kalaupun mereka datang terus harus nunggu sehari, kita ada homestay di rumah-rumah penduduk gitu kan. Itu bisa kita berdayain penduduk di situ. Ada objek wisata nggak di situ bang? Ada juga. ada. Di situ. Nah itu bisa juga sambil nunggu Ada. objek wisata tuh apaan tuh bang? Curug. Curug ya, air terjun ya. Iya, orang sono nyebutnya coban pelangi. Coban pelangi. Jadi karena tingginya, bias airnya itu Jadi kayak kadang ada membentuk pelangi. Oh gitu. Dan itu ya lumayan keren lah. Jadi itu bisa jadi objek yang kedua setelah nggak cuman puncak Raungnya doang. Dan lakian itu kalau Kampung Coklak itu ditata rapi gitu ya, dikembalikan lagi bangunannya yang seperti bangunan semula, bangunan kayu, panggung, terus bergaya Jawa Timur atau bergaya bangunan apa Banyuwangi, itu kan keren. Berarti jadi kembaliin ke kearifan lokal gitu lah ya. kearifan lokal balik lagi. Berarti kalau biasanya lu kalau bikin open trip namanya apa, pendakian bersama atau gimana bang? Apa Ya namanya? pendakian bersama. Pendakian bersama itu biasanya lu share di Instagram apa gimana sih? Kalau dulu mah terbatas aja sih. Heeh. Dulu gue belum pakai Instagram, paling baru Facebook. Berarti ntar kalau mau bikin lagi pakai apa tuh bang? Ya bisa jadi di Instagram, Di Instagram bisa ya. jadi. Cuman tapi pakai kuota tetap ya. Tetap pakai nanti kuota berapa ya? orang. Kalau biasanya kan gue nggak pernah lebih dari 15 orang lah. Oh gitu. Biar lebih enak juga pendakian lebih santai bang. Paling
gue pengen ngobrol lagi tapi udah malam nih, gue harus cabut nih bang ya. Ya udah, Hah? ya Paling mungkin ntar itu kita dulu. ngobrol-ngobrol lagi nih. Banyak juga kan gunung juga tuh. Siap. Ya, gue cabut dulu bang ya. Oke. Thank you banget bang. Ya. Ya.